Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 4 September 2025. Berita pertama, mahasiswa getarkan DPR saat sampaikan tuntutan hingga singgung demo ricuh. Selanjutnya, Komisaris Polisi Kosmas dipecat dari institusi kepolisian. DPR menerima perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk tunjangan, aksi anggota DPR yang berjoget hingga kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sejumlah tuntutan disampaikan mulai dari RUU perampasan aset hingga tidak adanya kenaikan pajak dilakukan pemerintah. Mahasiswa tegas meminta agar seluruh tuntutan disampaikan bisa didengar. Mahasiswa juga menyinggung soal demo rusuh yang terjadi 25 dan 28 Agustus. Menurutnya ada elemen masyarakat yang turun ke jalan tanpa memakai atribut seperti mahasiswa. Tentu kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jasa alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers. Yang ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kita semua telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ini memiliki 3 lembaga penting, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai corong, lembaga yang dapat meneruskan aspirasi masyarakat. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif. Kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan apabila ada gejolak-gejolak yang demikian, maka korban-korban bisa minimalisir kejatuhannya. Tidak ada bentrok antara mahasiswa, aparat, mungkin apalagi dengan TNI. Ini yang perlu kita hindari, sehingga di negara demokrasi ini supremasi sipil dapat terus terjaga. Komisaris Polisi Kosmas Kagae dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau pemecatan dari institusi kepolisian. Kosmas menyebut tindakan nekatnya melindas pengemudi ojek online Afan karena melaksanakan tugas. Putusan ini dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri setelah keterlibatannya dalam kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang menabrak dan melindas pengendara ojek daring hingga meninggal dunia. Merespons putusan tersebut, Kompol Kosmas mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan. Yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, sesungguhnya saya hanya melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili. Walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afwan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga. Tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.